disimpan di sini. Oke, maaf ya, itu ya. Udah banyak orang masukannya. Maaf Ustaz, ini alhamdulillah udah bisa screen. Oh iya, nanti ke sini ya. Oke. Ini salah satu contohnya Ustaz. Kalau RDF itu Ustaz. Ini RDF yang kita ini. Terus ini sebaran RDF untuk di Jawa Timur dan Jawa Barat Ustaz. Terus ini prosesnya kita pun bisa, alhamdulillah saya sendiri sudah bisa secara konsep fabrikasi, manufaktur, bahkan sistem pun insya Allah juga bisa. Ini secara teoritis prosesnya. Selain itu kita juga bisa membuat biogas dari limbah X RDF dengan biogas instalasinya. Terus ini instalasi pembakaran RDF yang dipakai untuk bahan bakar. Terus ini RDF juga ada RDF cair. Dan ini juga proses RDF komunal, artinya secara tingkat kecamatan pun bisa. Dan ini konsep bisnisnya. Jadi pemerintah kota memberi wewenang ke pemerintah desa dalam hal pengelolaan sampah dan juga melibatkan warga desa. Dan pengelolaan sampah ini ada pemerintah desa dan juga ada lembaga ELING, energi lingkungan, dan tim pelaksana. ELING ini saya Ustaz. Bisa juga membentuk namanya BUMDes. Siapakah yang mengkonsumsi produk kita? Itu bisa PLN dan industri semen ataupun industri tahu atau tempe yang membutuhkan bahan bakar. Karena ini kalorinya hampir mendekati kalori batu bara, bahkan bisa melebihi batu bara. Nah, ini keuntungan dalam produksi RDF ini secara teknis. Dalam hal penanganan sampah akan cepat. Jadi sampah segera bisa diolah, tidak menumpuk dan tidak bau. Dan juga prosesnya juga mudah, hanya perlakuan fisika. Walaupun bisa juga ditambah dengan proses biologi atau chemical, tapi itu tidak terlalu penting dan bisa dilakukan 24 jam. Hasil bisa segera dimanfaatkan tanpa banyak penimbunan dan biaya produksi murah. Terus pendapatan secara ekonomi kita mendapatkan tipping fee, artinya tipping fee itu upah pungut, upah ambil ya. Terus penjualan RDF, penjualan BBS. BBS ini bahan bakar sintetis dan juga akan cepat balik modal serta padat karya. Nah, tinjauan secara komunal saya menghitung, tapi tidak saya masukkan di penelitian Ustaz ya. Itu capital expenditure-nya itu kurang lebih 6,5 juta dan OPEX-nya itu 3 juta. Dan pendapatan tipping fee itu kurang lebih 100.000 per ton dan juga penjualan RDF 250.000 per ton. Penjualan BBS bisa sampai 4 juta per ton. ROI-nya itu 2 tahun. Return on investment-nya itu bisa 2 tahun. Nah, kita punya dasar pemikiran tentang wakaf karena kita berpikir dengan surat dasar dari Al-Quran, surat Al-Imran ayat 92 ini Ustaz. Jadi kita ini ingin tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Artinya ini adalah sesuatu kondisi yang sangat penting bagi hakikat diri kita agar kita berkarya, memberikan yang terbaik dan juga memproduktif yang terbaik. Jadi dalam surat Al-Imran itu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiquna min syai'in fa innallaha bihi alimun. Jadi di situ Ustaz, agar bisa optimal dengan menafkahkan sebagian harta kita atau kita bentukkan wakaf sehingga Allah itu bisa memberi keberkahan kepada kita dan meridhoi kepada kita setiap apa yang kita kerjakan. Nah, wakaf yang kita ambil adalah wakaf yang istimari, wakaf produktif. Karena ada jenis wakaf yang sifatnya mubasir, artinya wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat. Tapi di sini ini pengolahan sampah ini menjadi gabungan antara wakaf mubazir sama wakaf istimari. Artinya kita ini memberikan pelayanan masyarakat juga dan juga memberikan
sifat yang sifatnya produktif. Oke Pak, ke kesimpulan aja Pak, langsung Pak. Nah, ini kesimpulannya, ini analisanya Ustaz ya. NPV itu 1 miliar lebih, IRR-nya 17,78%. Ini artinya masih sangat sangat potensial untuk dikerjakan, artinya risiko yang sangat rendah. Terus ini juga antara kewajiban dan pendapatan dan kewajiban rasionya 1,1. Terus payback periodnya 4,52. Artinya modal yang kita tanamkan selama kurang lebih 4,5 tahun itu sudah balik. Terus RDF itu layak dilaksanakan karena dipengaruhi oleh tipping fee. Sehingga dengan alasan ini sangat potensial bisa dibiayai oleh wakaf. Artinya ini tadi yang hasil analisa ini perhitungan saya berdasarkan perhitungan dengan uang bank, pinjaman bank. Sehingga IRR ini saya anggap sudah di atas bunga bank, artinya masih untung. Seandainya itu tidak didanai oleh bank, otomatis tidak ada kewajiban membayar bunga bank. Sehingga potensial IRR-nya bisa 2 kali dari IRR yang dibiayai Pak. bank. Bisa lanjut ke kesimpulan Kak? Maaf Pak, bisa langsung ke kesimpulan Pak Sigit. Jadi kesimpulannya ini sangat Oh sudah ya, ini udah kesimpulan ya Pak ya? sangat apa ya, sangat menguntungkan kalau dibiayai oleh dana wakaf karena sifatnya ibadah juga, terus menyejahterakan umat, meningkatkan pendapatan umat di situ, Ustaz. Bapak maaf, Bapak dengar suara saya enggak? Gimana, Ustaz? Pak Sigit dengar suara saya? Hah? Iya, Dengar ya? agak kecil, Ustaz. Oke ya. Agak kecil ya Pak? Atau Iya, gimana? iya. Oke, sekarang lebih besar nggak? Halo? Lebih besar nggak sekarang? Halo? Agak besar, Ustaz, besar. Oke. Ya udah, oke. Iya Pak, saya mau tanya beberapa hal aja. Iya. Pertama, Bapak tolong tolong diinikan masukan dari saya ya. Tolong diperdalam lagi mengenai wakaf produktifnya. Karena kalau saya lihat ini materinya kan cukup tebal, 210 lembar. Tapi di sini lebih banyak ke analisis isinya lebih ke arah ke bisnis pengolahan sampahnya ya Pak ya. Betul, karena studi kelayakan, Ustaz. Jadi ke arahnya langsung Ya, applicable-nya. ya betul. Cuma nanti mungkin tolong ditambahkan aja supaya tidak terlalu tebal. Hal-hal yang terkait dengan teknis pengolahan sampahnya nggak apa-apa nanti Dikurangi, Ustaz ya. dikurangi. Tapi yang terkait dengan wakafnya justru ditambahkan ya, karena kan di sini kan berbasis wakaf produktif di Kota Bogor ya, berbasis Iya, wakaf betul. produktif ya. Iya. Bapak Pak Sigit udah jalan jadi pengusaha ini atau bagaimana? Saya secara kecil-kecilan udah praktek, Ustaz. Oh, oke. Jadi Ini termasuk juga prosesnya pelatihannya. dari sampah apa? Gimana? Dari sampah apa? Dari Sampahnya sampah apa? plastik, terus sampah-sampah dari kantor gitu, Ustaz. Terus juga kalau yang Oke. sifatnya domestik kita lebih banyak ke arah pelatihan. Jadi Outputnya nanti dalam bentuk apa? Kenapa? Outputnya dalam bentuk apa? Jadi dari warga kita arahkan untuk patungan yang statusnya bukan sekedar sumbangan dan mereka statusnya mewakafkan dana atau alat yang dipakai untuk memproduksi dan mengolah sampah. Nah, dari situ mereka bisa mendapatkan biaya pengurangan dari dana kebersihan. Terus yang kedua, mereka bisa membuat namanya bank sampah. Dan juga yang statusnya sekarang lagi kita galakkan adalah bank minyak jelantah, Ustaz. Nah, kalau usulan Bapak terkait dengan wakaf produktifnya itu dari segi mananya?
dari investasi awal yang memang ini cukup besar, investasi dana yang dibutuhkan. Kalau misalkan lahan, itu pemerintah sudah punya lahan. Jadi yang dibutuhkan adalah capital expenditure-nya yang bisa dibiayai oleh dana wakaf. Oke. Ini Bapak tujuannya apa ya? Coba sebentar ya, saya lihat tujuannya dulu ya. Tujuan penelitiannya apa Pak? Maaf. Tujuan penelitiannya, Ada berapa banyak ya tujuan Bapak ya? nah, Tujuan penelitiannya di mana ya? di atas. Jadi namanya pemerintah bisa eh, terbuka dalam membuat pabrik pengolahan sampah menjadi bahan bakar. Karena Bogor ini dekat dengan industri semen dan juga dekat dengan PLN yang membutuhkan bahan bakar batu bara atau industri yang semacam itu yang membutuhkan batu bara. Dimanfaat Oke. penelitian, Ustaz. Oke, ya. Sebentar Pak Sigit. Mohon maaf. Ini pertama adalah abstraknya. Bapak tolong tambahkan kata kunci ya. Ya. Kata kunci di abstrak ya Pak. Oh, betul betul, Ustaz. Ya. Saya Ya. kasih. Iya. Eh, Sebentar. Yang halaman 7. 7 tujuan penelitian ya. Sebentar ya Pak. Ini halamannya nggak ada ya, tesisnya nggak ada halamannya Pak ya. Tolong Yang masukkan saya halaman ya Pak ya. belum, yang sebenarnya udah saya kirim ke Pak Ahmad, yang di Pak Ahmad yang sudah. Cuman saya belum ketemu Pak Ahmad. Soalnya saya jadi agak kesulitan untuk melihat tujuan penelitian. Oke. Hmm. Nah ini Pak, potensi tempat pembuangan akhir menjadi pabrik produk pengolahan sampah menjadi bahan bakar. Berapa banyak sumber energi yang bisa digantikan oleh produk pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif. Tingkat resiko pembiayaan pengolahan sampah menjadi bahan bakar dengan memanfaatkan pembiayaan wakaf produktif. Hmm. Ya, oke. Sebentar ya Pak ya. Nah ini tujuan penelitiannya memang sudah ada wakafnya nih. Cuma nanti mungkin tolong dielaborasi yang itunya justru ya Pak ya. Seperti yang saya sampaikan tadi ya Pak. Bahwa kan Bapak penelitiannya itu kan terkait dengan Prosesnya wakaf terlalu banyak ya. produktif ya Pak. Ini terlalu banyak teknikalnya Pak. Iya. Kita tidak penting untuk Bapak mau menyampaikan hal-hal yang terkait dengan proses pengolahan sampahnya atau apanya gitu ya nggak apa-apa. Tapi tolong di-emphasize hal-hal yang seperti itu karena kita kan ekonomi syariah ya Pak ya, Betul, betul. bukan di technical gitu maksud saya. Betul, betul. Ya, Bapak kesimpulannya berapa banyak? Kesimpulannya Kesimpulan Bapak satu dua di sini satu lembar, Ustaz. tujuan penelitiannya 3, Bapak bikin 3 juga, ya ini nggak ada, dibuat 3 aja Pak ya. Maksudnya gini, Bapak tujuan penelitiannya apa? Kemudian nanti dijawab di kesimpulan ya Pak. Oh, siap, siap, siap. Ya, jadi kalau misalkan Bapak tujuan penelitiannya 3, ya dibuat 3 di itunya. Iya, Dibuat iya. 3 poin juga, A, B, C. Tujuan kesimpulannya misalkan A, B, C. 1, 2, 3, Bapak 1, 2, 3 juga ya. Iya, siap, siap. Supaya nyambung Pak antara tujuan Bapak dengan kesimpulan. Karena kan kesimpulan tujuan kan nanti dijawabnya di kesimpulan ya Pak. Oh iya, iya. Termasuk Bapak nanti di abstrak itu juga muncul Terlalu semangat, Pak Yaya. ya apa-apa. Nanti masuk juga di tujuan kesimpulan. Maaf. Di abstrak Bapak munculkan juga tujuannya apa, kemudian nanti jawaban Bapak apa di Oh, abstrak ya Pak. iya, iya, Ustaz. Ya di abstrak. Tadi pakai abstrak pakai kata kunci. Terus juga kesimpulan dan sarannya. Nah, justru ini yang kesimpulannya malah
nggak ada ininya nih Pak, maaf ya, nggak ada wakaf-wakafnya nih. Oh ada nih, harta wakaf sangat Ada. potensial. Cuma maksud saya ininya di nanti di matching ya Pak ya antara tujuan dengan ini ya Pak, antara tujuan dengan kesimpulan ya Pak, termasuk abstraknya Pak. Iya. Dan jangan terlalu banyak juga ngomong mengenai nulis terkait dengan technical ininya ya, ya RDF-nya Iya. ditambahkan aja ya, itu sih. RDF itu udah cukup besar Pak industrinya di daerah Bogor. Di Indonesia baru ada dua. Yang satu yang terbesar di Cilacap. Memang kita ada referensi di Cilacap itu 90 miliar. Dan kebetulan waktu itu Bapak, eh, Bapak maaf saya krunya potong itu sebentar Bapak. teman saya, sehingga kita sering sharing, wawancara. Dan ketika saya hitung sendiri, di situ saya adalah menganalisa resiko sisi keuangannya dan kelayakannya itu kurang lebih hampir 50 miliar untuk kapasitas yang di Pak Bogor. Herdi di mana? Pak Herdi, Pak Sigit sekarang kerja di mana? Saya wira swasta, Pak Jaya. Oh salah Separuh, satunya ya, di ini. separuh untuk kegiatan sosial. Oke. Ini salah satunya Bapak bisnis main Bapak adalah di RDF ini. Nah, betul Pak. Jadi ini adalah sisi kampanye saya ke pemerintah daerah dalam menggalakkan pemanfaatan sampah menjadi RDF berbasis wakaf produktif. Cuman rata-rata beliau-beliau ini hanya melihat angka kelayakan, angka duit dan kelayakan. Nah, di situ sehingga dominan dalam tesis saya banyak di situ proses dan tinjauan keuangan, sehingga dalam hal yang memang salah cukup bahasa di saya untuk di ekonomi Islamnya di wakafnya memang kudu lebih banyak lagi gitu. Ya, itu aja Pak saran dari saya ya Pak. Ini Iya. banyak teknikalnya sih betul. Analisa kelayakan segala macam. Justru Iya. sebenarnya nanti Bapak tolong elaborasi wakafnya, bagaimana mekanismenya, ya, sehingga nanti RDF ini justru potensi disupport oleh wakaf gitu loh Pak. Betul, betul, betul. Pembiayaannya. Jadi kan bagus ya Pak. Wakaf, produktif, kemudian nanti bisa sekaligus juga menjadi solusi buat permasalahan lingkungan kita dalam hal ini adalah sampah karena memang sampah itu menjadi sesuatu yang big issues Pak. Maksudnya isunya memang besar dan harus memang ada solusinya. Tapi kalau dibuat link atau solusinya dari wakaf produktif itu positif. Bagus banget saya pikir. Itu sih Pak. Itu aja mungkin Pak dari saya. Bapak suaranya, suara saya terdengar nggak? Agak kecil. Memang di sini di sininya lagi banyak angin, Ustaz. Jadi kurang kurang jelas. Oke. Oke, terima kasih Ustaz atas Bapak masukannya. menangkap yang tadi saya. Ya, Ya, menangkap tadi yang saya maksudkan. Bapak tadi menangkap apa yang saya sampaikan? siap. Dengar nggak? Mengerti, Maaf. mengerti, mengerti Pak Yaya. Oke, oke, oke. Ya udah kalau gitu. Terima kasih Pak Sigit. Sama-sama terima kasih Pak Yaya atas waktunya. Barakallahu fikum jazakallahu khair. Ya, sukses ya Pak Sigit. Amin amin terima kasih Pak Yaya. Amin. Assalamualaikum Sukses Pak Sigit. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Assalamualaikum. Sekarang siapa ya? Pak Yani ya Pak ya?
Pak Herdi, mohon maaf disampaikan ke peserta lain. Saya sudah standby ya, Pak. Atau Pak Sigit? Ini Pak siapa Pak Ahmad Yani ya, Pak Dr. Yaya ya. Oh, baik, 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 Ustadz. Ini Pak Yayannya ini dipakai di sini. Nah, kita tukar sekarang Pak Yayan jadi host. Oh, tapi Pak Yayan sudah host juga sih. Oke. Ini Pak itu udah nggak usah pakai ini, nggak apa-apa sih Pak Hedi? Ya, selain Langsung keluar aja. Ya, keluar Maksudnya aja. ini keluar aja di sini. Kan tadi sudah panjang lebar.